Assalamualaikum, perkenalkan saya Muhammad Aksinul Umam Akbar sebagai Junior Engineer Kendalian Konstruksi Gardu Induk di UI P3B Sumatera akan mengikuti uji kompetensi konsultan pengawas pembangunan dan pemasangan gardu induk. Ini ID card saya. Untuk mengawali pekerjaan harus ada surat tugas dari atasan. Selanjutnya, setelah ada surat tugas, kita harus memeriksa job safety analysis, working permit, SOP, dan gambar SLD untuk memantau pekerjaan. Berikut adalah dokumen kontrak dan lingkup pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan jadwal pekerjaan, lalu ditentukanlah checklist untuk pemeriksaan. Selanjutnya, terlampir adalah approval yang telah disetujui PLN. Lalu ini adalah SOP dan IK pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, ini adalah working permit dan juga JSA sebagai job safety analysis. Sebelum pekerjaan dimulai, pemeriksaan rambu-rambu bahaya dan pembatas area berbahaya yang bertegangan harus selalu dipastikan. Karena kan ini sangat penting untuk melindungi para pekerja ataupun tamu agar tidak mengenai pembatas. Lalu briefing dimulai. Briefing pekerjaan. Setelah briefing selesai, dilakukan pemeriksaan APD bersama dengan para pekerja, seperti body harness dan helm harus terpasang dengan baik. Begitu juga dengan pengawas pekerjaan harus menggunakan helm. Sebelum dipasang, saya memeriksa lebar pondasi untuk pemasangan line trap, karena item pekerjaan yang akan dilakukan adalah pemasangan line trap di LA fasa tengah. Pengecekan ini menyesuaikan dengan drawing yang sudah di-approval oleh kedua pihak. Selanjutnya, item pekerjaan yang dilakukan adalah pemasangan CB. Sebelum CB dipasang, steel structure dipasang dengan panel-panelnya disatukan terlebih dahulu. Setelah semua panel dipasang, structure akan dipasang dan dirangkai bersama dengan kaki-kaki pondasi strukturnya. Untuk memudahkan pekerjaan, pemasangan juga menggunakan crane karena harus mengangkat struktur beserta panelnya. Pemasangan strukturnya harus benar-benar diawasi untuk kesesuaiannya dan ketepatan pemasangan. Pengawasan perlu dilakukan oleh pengawas pekerjaan, apakah pekerjaan sesuai dan tidak mengganggu material yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, setelah steel structure terpasang sempurna, selanjutnya saya mengecek material CB yang akan dipasang. Karena material ini adalah material baru, sehingga
sudah tidak perlu dilakukan pengujian atau tes. Sekarang saya hanya mengecek apakah material dalam kondisi sempurna, tidak ada pecah. Lalu pengangkutan material juga harus dilakukan pengawasan, karena walaupun dekat, tapi apabila tidak dilakukan dengan hati-hati bisa merusak dalam pengirimannya. Lalu untuk mengangkut CB digunakan sling dan juga crane. Sling ini berfungsi untuk mengangkat kedua ujung CB. Selanjutnya setelah CB berada di bawah, maka yang diikat oleh sling hanya salah satu ujungnya, yaitu ujung atas, untuk mengangkat CB agar bisa di atas steel structure. Di ujung bawah diikat dengan tambang agar bisa dikendalikan posisi CB-nya dan tidak mengenai material lain ataupun merusak material lain ataupun merusak material itu sendiri. Pengangkatan ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk peralatan K3-nya, karena posisi pekerjaan tidak lebih dari 2 meter, maka pekerja tidak menggunakan body harness, cukup menggunakan helm safety dan tangga. Pemasangan CB harus dilakukan dengan hati-hati agar terpasang di motornya dengan baik. Untuk CB yang pertama dipasang adalah fasa T, agar nantinya jika dipasang di fasa R, untuk pemasangan S dan T akan kesulitan, sehingga dipasang di ujung terluar dahulu, ujung terjauh dari crane yang dipakai. Untuk para pekerjanya sendiri terdiri dari 3 pekerja di atas strukturnya untuk memasukkan CB, lalu ada 1 untuk menarik tangganya dan 1 operator crane. Dan untuk salah satu orangnya nanti akan naik di atas CB untuk melepas link menggunakan body harness. Diperlukan ketelitian dan kehati-hatian untuk memasangnya. Ini adalah pekerja yang akan melepas link di atas CB. Selanjutnya, pihak pelaksana berkonsultasi mengenai pembuatan kabel duct. Sebelumnya item ini tidak ada pada kontrak, karena direncanakan akan menggunakan kabel duct existing. Namun setelah dicek, kabel duct existing tidak cukup untuk menambah kabel power yang akan ditambahkan, sehingga diperlukan kabel duct baru. Karena item ini tidak ada, maka pengawas harus berkonsultasi dengan pelaksana bagaimana pekerjaannya akan ditambahkan. Apalagi kabel duct ini akan melewati jalan GI, sehingga harus diperhatikan untuk pembongkaran jalan dan bahan apa yang digunakan untuk kabel duct. Ini adalah contoh kabel duct existing,
sudah penuh. Ya wis lah, udah dihitung kan? Apanya? Panjangnya kebutuhannya. Maka setelah sepakat, kabel duct akan ditambahkan dan menggunakan pipa seperti kabel duct existing dan akan ditambahkan di sampingnya. Ini adalah contoh pembongkaran yang sudah dilakukan dan penarikan kabelnya. Setelah memeriksa di GI Menggala, selanjutnya saya memeriksa di GI Kota Bumi. Di Kota Bumi lebih banyak pekerjaan baru karena bisa dibilang dimulai dari nol, sehingga seluruh kabel duct, fondasi, steel structure adalah baru. Ini adalah material-material bongkaran dari GI Muara Bangko sehingga terlihat lebih lama. Untuk panel sendiri adalah material baru sehingga masih mulus. Selanjutnya, karena pekerjaan berkaitan dengan penarikan sirkuit 2 di Kota Bumi Menggala, maka pekerjaan penarikan section 1 saya lakukan juga. Karena sudah selesai, maka pemindahan akan dilakukan. Setelah semuanya, saya melakukan briefing penutupan untuk menutup pekerjaan hari ini. Untuk pekerjaan yang direncanakan esok hari adalah memindahkan tensioner ke section 2 untuk melanjutkan pekerjaan penarikan. Untuk pekerjaan GI sendiri sudah selesai dan akan dilakukan pengetesan saja. Karena pekerja banyak yang berada di GI Menggala, maka di GI Kota Bumi sendiri hanya sedikit. Lebih banyak pekerja untuk memindahkan material dan mesin penarik kabel atau tensioner. Nah, untuk menambah semangat selalu dilakukan yel-yel. Selanjutnya di pihak administrasi dilakukan pembahasan jadwal pekerjaan apakah tetap sesuai on schedule. Hasil evaluasi tersebut berupa item pekerjaan yang belum selesai, lalu dibuat timeline pekerjaan akan dilakukan kapan, dan juga dituangkan pada minute of meeting rapat sehingga dapat dijadikan dasar bahwa telah dilakukan pengawasan pekerjaan dan juga telah dievaluasi bersama. 1, 2